Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Jadi di video kali ini bakalan beda dengan video-video aku yang ada sebelumnya. Di video ini aku bakalan presentasi tentang materi tahrih. Subbabnya adalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, sebelum kita masuk ke strateginya, kita bakalan bicara tentang letak Mekah itu sendiri. Letaknya itu berada di selatan semenanjung Arabia, dan di tengah-tengah kota Makkah memiliki bangunan suci yang bernama Ka'bah. Kota Makkah sendiri ini juga diapit oleh dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Persia dan juga kerajaan Romawi. Bangsa Arab atau masyarakat Arab sendiri memiliki mata pencaharian sebagai pedagang atau bisa berternak, mengembala kambing dan juga berburu. Nah, masyarakat atau suku Arab sendiri bisa dibagi menjadi tiga berdasarkan asal-usul atau cikal bakalnya. Yang pertama adalah Arab Baidah. Arab Baidah ini adalah yang sejarahnya itu sudah punah. Jadi ketika kita ingin menggabungkan itu sudah tidak rinci dan tidak komplit. Kemudian yang kedua adalah Arab Aribah, yaitu Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Qahtah, yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Kemudian sebelum Islam datang, bangsa Arab ini memiliki paham keagamaan. Contohnya adalah mengundi nasib. Mengundi nasib ini biasanya mereka mengundi 3 anak panah. Anak panah yang pertama bertuliskan iya, anak panah yang kedua bertuliskan tidak, dan yang ketiga adalah kosong. Jadi ketika mereka mendapatkan anak panah yang bertuliskan iya, mereka harus mengerjakan pekerjaan yang sudah disepakati sebelumnya saat itu juga. Ketika mendapatkan kata-kata tidak, mereka bisa menunda pekerjaan itu. Ketika kosong, mereka harus mengundi ulang. Nah, mengundi nasib dengan 3 anak panah ini biasanya dilakukan ketika mereka tuh memiliki hajatan. Kemudian yang kedua, mereka punya paham agama untuk menyembah bebatuan. Yang ketiga, takhayul atau khurafat. Yang keempat adalah menyembah berhala. Yang kelima adalah menyembah benda-benda langit seperti bintang dan planet. Dan yang terakhir adalah menyembah api. Nah, semua perilaku itu pasti adalah akhlak yang tercela ya. Jadi selain itu semua, akhlak tercela dari bangsa Arab itu ada berjudi, meminum minuman keras atau mabuk ketika berzina, membunuh bayi perempuan karena mereka mempercayai bahwa bayi perempuan atau anak perempuan itu membawa kesialan. Kemudian yang kelima adalah menyembah patung, berhala, bebatuan atau benda-benda langit dan api. Kemudian ada perbudakan dan kebiasaan buruk wanita yang menampilkan bentuk tubuhnya. Dan selain itu, bangsa Arab ini juga memiliki beberapa akhlak yang bisa dibilang mulia. Salah satunya adalah jujur, menghormati tamu, menepati janji, berani, tangguh, dan pantang menyerah. Dan yang terakhir adalah menghormati bulan-bulan suci seperti bulan Ramadan. Kemudian kita akan membahas masalah atau materi strategi dakwah Nabi Muhammad. Nah, dakwah Nabi Muhammad sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi atau dakwah bil sir, atau dakwah bil jahar, dakwah secara terang-terangan. Yang pertama kita akan bahas adalah dakwah bil sir atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini sendiri dilakukan karena sifat bangsa Arab sendiri itu yang sangat keras. Jadi Rasulullah itu memfokuskan dakwah ini kepada orang-orang terdekat seperti sahabat dan juga keluarganya. Nah, ketika Nabi Muhammad ini berdakwah, beliau menggunakan rumah salah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Nah, rumah ini disebut juga Darul Arqam. Kemudian ketika berdakwah, sahabat dan juga keluarganya langsung mengikuti ajakan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri memiliki pribadi yang sangat mulia, yaitu amanah, selalu menepati janji ya, terus tidak pernah berbohong, dan juga selalu memiliki amal-amal yang mulia dan terjauh dari amal-amal yang tercela.
Kemudian orang-orang yang awal masuk Islam ini disebut dengan as-sabiquna awalun. Salah satunya beberapanya adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang istrinya. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, adik sepupunya. Zaid bin Harisah adalah budak yang diangkat oleh Rasulullah menjadi anak. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, seorang temannya. Secara perlahan pengikut Nabi akan semakin bertambah dan semakin bertambah. Beberapanya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa suku Quraisy. Nah, kenapa sih kok suku Quraisy ini mau atau bisa percaya dengan ajakan Rasulullah? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa Rasulullah ini memiliki pribadi yang baik, yang amanah, yang jujur, yang terhindar dari sifat-sifat tercela. Kemudian ajaran Islam ini juga karena ajaran Islam sendiri ya, karena ajaran Islam ini yang bersifat logis. Kemudian Islam ini juga menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Dan yang terakhir adalah karena suku Quraisy ini sudah sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah jauh dari nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Nah, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad secara diam-diam atau dakwah bilsir ini dilakukan Nabi Muhammad selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian setelah tahun keempat kenabian, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan atau dakwah biljahar. Nah, dakwah biljahar ini dilakukan Rasulullah karena ada perintah dari Allah dalam surat Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, selain itu juga ada dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Dan jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, selama dakwah terang-terangan ini pasti Rasulullah menghadapi berbagai macam cobaan. Salah satunya adalah ketika Rasulullah mengajak dua pamannya, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Kedua pamannya ini menolak ajakan Rasulullah. Tidak hanya menolak, dua paman ini juga mencemooh, menghina, dan juga memberikan ancaman kepada Nabi Muhammad. Tapi karena cemoohan itu, Rasulullah bukannya menjadi berhenti untuk berdakwah, tapi malah semakin tertantang untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam ini lebih luas. Nah, kemudian ada peristiwa Abu Lahab dan Abu Sufyan yang meminta seorang penyair untuk membuatkan syair atau lagu yang isi lagunya sendiri itu untuk menghina Nabi Muhammad. Kemudian ada salah satu peristiwa yang besar atau yang sering didengar dan kayaknya terkenal, yaitu adalah peristiwa penyiksaan Bilal. Bilal sendiri adalah budak dari Habasyah. Nah, si Bilal ini tuh diancam untuk melepaskan agamanya. Ketika dia tidak mau melepaskan agamanya, dia tuh dicambuk dan dicampakkan dari padang pasir. Tidak hanya itu, Bilal juga diberikan batu yang lebih besar dari badannya di atas dadanya. Nah, ketika proses penyiksaan itu atau ketika Bilal disiksa, Bilal itu selalu mengatakan satu kata, yaitu Ahad Ahad, yaitu yang Maha Esa atau yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyiksaan ini terus berlangsung hingga akhirnya ada seseorang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq yang memerdekakan Bilal. Nah, selain peristiwa penyiksaan Bilal sendiri, ada salah seorang istri Abu Lahab, pamannya Nabi, yang bernama Ummu Jamil, yang menaruh kotoran atau najis di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Abu Jahal juga pernah melemparkan isi perut kambing kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ini sedang sholat. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah para pemuka Quraisy ini juga pernah meminta atau memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad, jika dia berhenti untuk dakwah, maka para pemuka Quraisy ini akan memberikan tahta, memberikan kekayaannya kepada Nabi Muhammad.
Namun Nabi Muhammad tidak mengambil tawaran itu sendiri dan akhirnya membuat para pemuka Quraisy ini kesal. Dan puncaknya adalah ketika para pemuka Quraisy ini memboikot Nabi Muhammad, sahabat dan juga pengikutnya dari boikot ekonomi dan juga boikot politik. Nah, keadaan seperti ini membuat Nabi Muhammad dan para pengikutnya dalam keadaan kesulitan atau sulit. Nah, tetapi dalam keadaan itu Rasulullah tidak berhenti untuk dakwah, namun malah semakin semangat untuk berdakwah. Nah, ketika ada peristiwa yang tadi itu, pengikut Nabi Muhammad ini bukannya berkurang atau tidak ada tambahan, namun malah semakin banyak dan semakin bertambah. Segitu dulu ya, tadi itu adalah beberapa presentasi yang saya berikan tentang tata letak kota Makkah sendiri, kemudian ada sifat-sifat bangsa Arab dan juga strategi Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.